Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan kasih karunia-Nya boleh memimpin, menyertai dan memberkati ibadah dan pelayanan kita pada pagi hari ini. Amin. Shalom, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Hanya oleh karena kasih, kemurahan Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bersama-sama beribadah saat ini. Meskipun kita ada di tempat yang berbeda, namun kita mengucap syukur hari ini kita masih beribadah. Nats pembimbing pada ibadah saat ini 2 Korintus 9 ayat 7, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun badai dunia saat ini belum mereda, Corona masih ada, tapi hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita terus dimampukan untuk ada sampai hari ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dengan penuh kerendahan hati, kita berdoa, kita bersyukur, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kiranya senantiasa kehidupan kita senantiasa terus menyenangkan hati Tuhan. Mari kita naikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Dengan sikap hormat kepada Tuhan, kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan. Engkau sungguh indah tiada taranya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tuhan, dalam tak terduga, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
Engkau. Ku kagum hormat, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat, Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. kagum hormat akan Engkau Tuhan. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat, Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. dengan penuh kerendahan hati kita katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Biarlah setiap kita Ku kagum senantiasa benar-benar kagum akan pekerjaan Tuhan, akan karya Tuhan. Karena Dia yang memelihara dan mengasihi kita sampai saat ini. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat, Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan bahwa kami sangat mengagumimu. Terima kasih untuk semua hal yang masih kami terima sampai saat ini. Kami masih mengucap syukur karena Tuhan menolong dan memberkati kami. Pada saat ini kami senantiasa bersama-sama berdiri, beribadah di hadapan-Mu. Sekalipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi iman percaya kami boleh membawa kami kepada ketaatan dan kesetiaan. Dan kami mengimani di dalam ibadah kami saat ini, kami beroleh sukacita, kami beroleh pemulihan, kami beroleh kesembuhan, kami beroleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Pimpinlah ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya.
Setiap apa yang boleh kami persembahkan di dalam ibadah kami saat ini membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Berita anugerah, berita keselamatan bagi kita semua. Ibrani 9 ayat 27 sampai 28, demikianlah firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Petunjuk hidup baru di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sidang jemaat yang terkasih, pada kesempatan saat ini, mari bersama-sama dengan penuh kerendahan hati kita datang menghampiri Tuhan, menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat kita. Karena kita tahu sumber damai sejahtera, sumber kemenangan, sumber kesembuhan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kasih yang sempurna hanya kita dapati di dalam Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh iman. Kita datang menghampiri Tuhan, kita mengetuk pintu hati Tuhan. Tuhan senantiasa menyediakan berkat-Nya bagi kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Biarlah kita benar-benar datang kepadanya dengan kesungguhan hati dan dengan berseru kepada Tuhan. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena benar Tuhan, bahwa kasih yang sempurna hanya kami dapat di dalam Engkau. Hanya oleh kasih karuniamu, Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil. Mari berseru kepada Tuhan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari,
kekal, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi kita berseru kepada Tuhan, katakan Bapa, Kau beri yang kupinta. Kau beri yang kupinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Bukan ku pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yesus, takkan Kau biarkan Benar Tuhan, aku bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada. Selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kepada siapa kami harus berharap selain kepada Engkau ya Tuhan? Dengan penuh kerendahan hati kami berdoa. Ya Tuhan Yesus, berkatilah keluarga kami. Mungkin hari-hari ini keluarga kami dalam kondisi yang tidak baik. Kami mau Tuhan menjamah keluarga kami. Kami mau Tuhan memulihkan keluarga kami. Kami mau Tuhan senantiasa boleh terus memimpin dan memberkati keluarga kami. Tuhan, jika hari ini mungkin keluarga kami dalam kondisi yang kacau balau, dalam kondisi yang parah, kami terus memohon kiranya iman percaya keluarga kami boleh terus dikuatkan di dalam Engkau. Setiap kami sidang jemaat yang sudah dengan penuh kesetiaan, kami tetap percaya Tuhan selalu memberkati setiap kami yang berharap dan setia kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah di tengah-tengah keluarga kami senantiasa menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang beribadah kepada Tuhan, keluarga yang melayani Tuhan, keluarga yang sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap sidang jemaat yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kami membawa mereka ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Jamahlah, kiranya kasih karunia daripadamu boleh memulihkan setiap mereka. Tuhan, jika hari ini sidang jemaat belum memperoleh kesembuhan, kami tetap percaya waktu Tuhan yang terbaik bagi setiap mereka. Kami juga mempercayakan mereka, kiranya mereka dikuatkan, diteguhkan, bahkan terus memiliki pengharapan di dalam Engkau. Tuhan Yesus, jika hari ini di antara saudara-saudara kami sidang jemaat GKA Anugerah Tulung Agung, mungkin mereka mengalami sakit COVID atau mereka sedang isolasi mandiri, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu.
Ya Tuhan, sebagai saudara seiman, kami terbatas di dalam menolong mereka. Tapi kami mempercayakan pemulihan yang total daripada-Mu. Kami juga berdoa bagi gereja kami dengan pelayanan yang ada. Kiranya semakin hari ya Tuhan, sekalipun kondisinya terkadang membuat kami putus asa, membuat kami lemah, tapi kami terus mempercayakan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Apa yang boleh kami kerjakan sampai hari ini, kami mengimani bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya. Kiranya setiap hamba-hamba Tuhan boleh semakin hari semakin dipersatukan di dalam Engkau, semakin boleh melayani lebih dan lebih lagi. Bapak Ibu majelis, bahkan sidang jemaat yang turut mengambil bagian yang ada, Tuhan memberkati kami semua. Tuhan, gereja ini milik-Mu, kami mempercayakan kepada-Mu, Gembala kami yang agung, dan kiranya Engkau yang memimpin kami. Sekalipun kami harus berjalan di dalam lembah kekelaman, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan menolong dan menggandeng kami. Kami menyerahkan generasi dari mulai anak sekolah minggu sampai pemuda remaja, mereka yang hari-hari ini harus berjuang untuk hidup mereka, pendidikan mereka, bahkan masa depan mereka. Kami tetap percaya Tuhan mengasihi mereka dengan begitu sempurna. Berkati mereka, berikanlah kekuatan, berikanlah semangat. Sekalipun mereka harus belajar di rumah, harus ya Tuhan menggapai cita-cita di rumah, tapi kami tetap percaya Tuhan menolong dan memberkati setiap mereka. Bahkan iman percaya mereka, Tuhan yang menguatkan. Mungkin hari-hari ini mereka sedang berjuang untuk pekerjaan mereka yang ada di luar kota, yang harus kuliah. Tuhan juga yang memimpin dan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap hal yang dikerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk 76 tahun Tuhan boleh memberikan kemerdekaan bagi bangsa dan negara kami. Bersyukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan bagi bangsa dan negara kami. Untuk setiap kemenangan-kemenangan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada badai, tapi Tuhan terus menolong bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni setiap dosa-dosa kami. Biarlah semakin hari kami boleh semakin dipulihkan, kami boleh semakin sungguh-sungguh mengasihi pemerintah, mendukung pemerintah yang merupakan wakil Engkau yang ada di dunia ini. Berkati Bapak Jokowi, berkati juga wakil dari Bapak Jokowi, dan juga setiap aparat pemerintahan yang ada. Sekalipun hari ini mereka harus berjuang, tapi kami percaya tangan Tuhan menyertai bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Ini doa syafaat kami yang tiada sempurna, hanya kami peralaskan di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di dunia kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Dengan penuh sukacita kita akan menerima lawatan kebenaran firman Tuhan. Mari hati yang sudah kita persiapkan dari awal boleh semakin lebih sungguh-sungguh untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh yang kudus boleh menjamah setiap kita, memimpin kita untuk benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Katakan lebih lagi Tuhan. Lebih lagi menikmati kemuliaan
sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, kiranya menolong dan memberkati kami di dalam kami mempersiapkan diri menerima kebenaran firman-Mu. Bawaku lebih dalam. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Kami ingin lebih dekat Tuhan, lebih dan lebih lagi. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, Jamahlah jiwa kami ya Tuhan, jiwa yang haus akan kebenaran firman-Mu. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku. Kiranya setiap kita boleh benar-benar dijamah oleh Tuhan, dan kita bersuka cita atas segala hal yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Katakan penuh kemuliaan Tuhan. Penuh kemuliaan, penuh kemuliaan. Kepada hambanya Bapak Evangelis Suprapto saya persilakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat pagi dan salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini Minggu 15 Agustus 2021 kita masih dapat beribadah bersama. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam kita membaca, mempelajari, dan merenungkan firman-Nya.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat penebus kami datang di hadapan hadirat-Mu, seraya kami menaikkan puji syukur atas limpah anugerah-Mu kepada kami. Hingga pada hari ini kami dapat bersekutu bersama di dalam nama-Mu, dan kami ya Tuhan akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami seperti Maria yang sedia duduk di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus untuk disapa, untuk diberi petunjuk dan diberi kekuatan melalui pemberitaan firman-Mu ini. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kami mohon ya Tuhan Engkau yang menyempurnakan apa yang sudah hamba-Mu siapkan, dan Engkau menyertai di dalam hamba-Mu memberitakannya. Dijauhkanlah kami ya Tuhan dari segala gangguan apapun juga, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Biarlah di dalam seluruh pemberitaan firman Tuhan ini, seluruh ibadah ini, nama-Mu jua dimuliakan dan kami semua diberkati. Demikian Tuhan seluruh doa kami, yang semua kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema hari ini ialah tantangan bukanlah halangan untuk memberi, dengan subtema persembahan seorang janda miskin, yang diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan 44. Demikian firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dan terpujilah Tuhan yang berfirman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan, mari kita cermati definisi beberapa istilah terkait dengan tema ini. Yaitu yang pertama, tantangan. Apakah itu tantangan? Tantangan ialah hal yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. Itulah tantangan. Yang kedua, halangan. Halangan ialah hal yang menjadi sebab tidak terlaksananya suatu rencana atau terhentinya pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu subtema. Subtema ialah pembahasan agar lebih memudahkan pembaca, pendengar, pemirsa untuk memahami maksud penggagas. Baiklah, sekarang kita masuk di dalam pembahasan firman Tuhan. Mari kita simak subtema dan teks dari Markus 12 ayat 41 sampai 44
yang tadi sudah saya baca. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di sini tadi dimunculkan seorang figur, yaitu figur seorang janda yang miskin. Siapakah dia? Mari kita lihat. Pertama, kita tinjau dari sisi latar belakangnya. Yaitu dengan latar belakang Alkitab terkait dengan persembahan. Alkitab memberikan ajaran sebagai berikut. Yaitu bahwa persembahan itu memang sudah diajarkan oleh Tuhan sejak awal atau sejak kitab Kejadian. Untuk memperjelas hal ini, saya angkat beberapa contoh. Yaitu yang pertama, persembahan anaknya Adam, yaitu Kain dan Habel. Tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 4. Yang kedua, persembahan Bapak Nuh dan keluarganya setelah ia keluar dari dalam bahtera. Itu tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 20. Berikut persembahan Bapak Abraham, yaitu Abraham diperintahkan oleh Tuhan mempersembahkan anak satu-satunya yang dikasihinya, yaitu Ishak. Hal ini tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 22. Berikut latar belakang terkait status janda miskin tadi. Kalau ditinjau dari budaya orang Yahudi pada waktu itu, seorang perempuan itu tidak diperhitungkan. Permisi, perlu saya tegaskan di sini, ini bukan Tuhan yang menomorduakan perempuan, tetapi ini adalah budaya Yahudi pada waktu itu. Pada waktu itu perempuan tidak begitu diperhitungkan. Hal ini dapat kita lihat di dalam kisah mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih dengan 5 roti dan 2 ikan. Disebutkan di situ bahwa yang makan 5.000 orang tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi seharusnya itu lebih dari 5.000, bahkan bisa lebih dari 10.000. Karena biasanya perempuan yang hadir dalam event-event seperti itu lebih banyak. Ditambah lagi anak-anak. Tapi Alkitab mencatat tidak termasuk perempuan. Nah, berarti di situ perempuan tidak terlalu diperhitungkan. Contoh yang lain yaitu Yakub yang disebut juga Israel itu mempunyai 13 orang anak terdiri dari 12 laki-laki dan 1 orang perempuan bernama Dina. Tetapi Dina ini tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah 12 laki-laki yang kemudian menjadi 12 suku Bani Israel. Yang berikut dari tinjauan ekonomi. Janda miskin tadi dicatat hanya memiliki uang 2 peser atau 1 duit. Dalam bahasa Yunani 2 peser itu disebut lepta duo. Artinya 2 irisan uang tembaga. Uang pada waktu itu dibuat beberapa tingkat terkait dengan berapa besar nilai uang tersebut. Uang yang nilainya sangat rendah itu terbuat dari tembaga. Inilah yang dipersembahkan oleh janda miskin tadi. Jadi dari sisi ekonomi
janda miskin ini tidak diperhitungkan. Dengan demikian, posisi janda miskin tadi posisi yang dimarginalkan. Marginal itu dari kata margin, yaitu pinggir. Artinya dia dipinggirkan. Itulah tinjauan budaya dan tinjauan status dari janda miskin tadi. Berikut mengenai persembahan janda miskin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam perikop tadi disebutkan bahwa janda miskin ini disandingkan dengan sejumlah orang kaya dan orang-orang terhormat. Suatu perbandingan yang tidak sebanding. Karena dibandingkan dengan orang kaya, itu tinjauan ekonominya, dan orang terhormat itu tinjauan status sosialnya. Namun demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah status marginal dan status ekonomi lemah atau tidak diperhitungkan ini akan menghalangi dia untuk memberikan persembahan kepada Tuhan? Ternyata tidak. Justru status ekonominya yang lemah dan status dia yang marginal atau lebih tepat dimarginalkan itu menjadi tantangan bagi dia. Dia cukup mempunyai nyali untuk berada di tengah-tengah masyarakat yang ekonominya kuat dan orang-orang terhormat. Ia juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang kaya dan orang-orang terhormat, yaitu sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan, walaupun nominalnya itu berbeda. Yang berikut, mengapa janda miskin ini berani memberi? Ya, beliau berani memberi karena dia merasakan, menghayati bahwa dia sudah diberi oleh Tuhan. Jadi aku memberi karena aku sudah diberi. Begitu penghayatan janda miskin ini atas sejumlah pemeliharaan Tuhan bagi dirinya. Nah, bukan sebaliknya, aku memberi supaya aku diberi. Syukur-syukur kalau diberi lipat kali ganda. Bukan itu. Dia memberi karena dia sudah merasa diberi. Nah, maka saya menjadi berpikir dan merenungkan. Tatkala ada orang berdoa begini, ya Tuhan, Engkau melihat sejumlah tangan yang sudah memberi. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang membalaskan lipat kali ganda kepada mereka. Selama ini saya tidak berdoa seperti demikian. Karena menurut pemahaman dan apa yang saya pelajari dari Alkitab, hal tersebut tidak benar. Kita memberi bukan untuk diberi dengan kali lebih lipat kali ganda. Tetapi kita memberi karena kita sudah diberi. Dan yang berikut, disebutkan bahwa janda miskin tadi memberikan seluruh kebutuhan hidupnya. 2 peser uang atau 1 duit itu adalah biaya hidupnya 1 hari. Tapi mengapa berani memberikan semuanya itu untuk persembahan kepada Tuhan? Di sini saudara-saudara, terlihat iman yang hidup dari janda miskin ini. Di mana letak berimannya? Ia beriman bahwa Tuhan yang sudah
melihara selama ini juga akan memelihara untuk perjalanan hidup selanjutnya. Dia tidak merasa khawatir akan apa yang akan terjadi pada dirinya. Karena dia yakin bahwa Tuhan yang sudah memelihara hingga hari ini, Tuhan juga yang terus memeliharanya. Oleh karena itu, uang 2 peser yang adalah biaya hidupnya satu hari itu dipersembahkan juga kepada Tuhan. Yang berikut sekarang ialah manfaat persembahan janda miskin. Pertama, persembahan ini jelas untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagi masyarakat Israel, masyarakat Yahudi sudah sangat paham hal ini. Mengapa? Alkitab memang sudah mengajarkan begitu. Baik Taurat maupun kitab para nabi yang itu sudah diajarkan, digeluti di kalangan masyarakat Israel sejak dini. Dan mereka juga tahu dari 12 suku Israel itu ada satu suku yang tidak mendapat bagian pusaka, tanah pusaka, tetapi dititipkan atau dibagi kepada suku-suku yang lain, yaitu suku Lewi. Suku Lewi itu dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan suku Lewi tadi itu diserahkan kepada suku-suku yang lain. Jadi mereka mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan para pelayan Tuhan demi lancarnya pekerjaan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, ternyata persembahan janda miskin ini, walaupun hanya 1 duit atau hanya 2 peser uang, menjadi inspirasi bagi pihak lain, atau lebih tepatnya banyak pihak. Janda yang miskin ini saja bisa melakukan. Mengapa saya tidak? Yang berikut. Persembahan janda miskin ini walaupun hanya kecil nominalnya, tetapi dikenang sepanjang masa. Hal ini terkait dengan firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 1 yang berbunyi, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Janda miskin ini harum namanya sampai sekarang. Buktinya apa? Setiap kali kita membaca firman Tuhan, nama janda miskin ini tertera. Bahkan saudara-saudara, janda miskin ini juga sering disebut-sebut dan diberitakan oleh para hamba Tuhan melalui mimbar-mimbar hingga sekarang. Dan bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk memberi kepada Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, inilah tantangan bagi kita. Pertanyaannya ialah, beranikah kita berbuat seperti janda miskin ini? Beranikah kita berbuat seperti apa yang dilakukan oleh janda miskin ini? Pertanyaan ini seharusnya atau logikanya dijawab berani. Mengapa? Ada 2 alasan. Pertama, yaitu bercermin dari sikon, situasi dan kondisi janda miskin dan sikon kita sekarang. Ya, kita semua tahu keadaan sekarang sulit.
Tetapi saudara-saudara, janda miskin juga dalam keadaan yang sulit. Belum tentu kita lebih sulit daripada janda miskin. Kalau janda miskin yang dalam keadaan sulit itu saja bisa melakukan yang sepenuhnya untuk Tuhan, mengapa kita tidak? Yang kedua, kita sudah tahu contoh ini. Dari contoh ini kita bisa melihat happy ending, yaitu akhir yang membahagiakan dari kisah janda miskin ini. Dihargai, dipuji, diperkenan oleh Tuhan, dan bahkan dipakai oleh Tuhan untuk mengajar kepada para muridnya pada waktu itu. Demikian pula kita para muridnya masa sekarang. Sebagai penutup saudara-saudara, semoga kita dapat menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan secara baik. Soli Deo Gloria, semua segala kemuliaan terpulang kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita kembali datang kepada Tuhan dalam doa. Kembali kami menghampiri tahta kudus-Mu ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menguduskan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas lawatan-Mu kepada kami melalui pemberitaan firman ini. Sekalipun suara hamba-Mu telah berlalu, namun kami mohon ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memeteraikan, menyatukan di dalam hidup kami. Agar firman yang telah kami baca, kami pelajari dan kami renungkan pada hari ini melandasi hidup kami dalam kami berbuat, memberikan kepada Tuhan. Bukan hanya terbatas pada dana, tetapi juga memberikan waktu kami, memberikan tenaga kami, memberikan doa kami untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian doa kami, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin. Kita telah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang telah kita baca tadi, di dalam Markus pasal 12 ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Janda tersebut boleh memberikan semua yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya ini menjadi satu sukacita bagi setiap kita, bahwa tidak ada halangan, tidak ada tantangan yang bisa menghambat kita untuk tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari dengan penuh sukacita bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu, mari kita memberi persembahan melalui rekening kas gereja yang tertera di layar Anda. Menyambut kita memberi persembahan, kita naikkan pujian. Berkat Tuhan, hitunglah. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tidak ada hal yang merintangi kita, sekalipun badai melanda, tapi Tuhan menyertai kita. Tidak ada alasan untuk tawar hati dan bersungut-sungut di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih bermain.
bersukacita dan bertepuk tangan, kita naikkan pujian ini bahwa Allah senantiasa sanggup memelihara dan menolong kehidupan setiap kita. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, dekat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami boleh Tuhan belajar dari apa yang sudah Kau ajarkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berkesempatan Tuhan untuk memberikan sedikit persembahan yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan. Kau berkati tangan-tangan anak-anak-Mu Tuhan yang mengelolanya. Kau berikan hati yang bijaksana Tuhan dan takut akan Engkau. Biarkan persembahan ini Tuhan bisa memperlebar kerajaan di dunia ini Tuhan. Bapa, kami menaikkan doa persembahan ini ke dalam tangan-Mu yang sudah mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yohanes Krisnadi. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Kepada hambanya saya persilakan. Jemaat dikasih Tuhan, arahkan seluruh hidup saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan pemeliharaan dari Allah Roh Kudus boleh memimpin, menyertai dan memberkati saudara mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Kristus datang kali yang kedua. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk mengambil waktu teduh. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudaraku semua, jemaat GK Anugerah yang dikasihi Tuhan. Bersyukur oleh kasih dan anugerahnya kita boleh bersama-sama mengikuti kegiatan ibadah di gereja kita yang dilakukan secara online. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pengumuman penting terkait dengan ibadah di gereja kita. Menindaklanjuti instruksi pemerintah terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Darurat Wabah Virus Corona 19 di wilayah Jawa dan Bali, bahwa mengacu pada himbauan pemerintah, Majelis GK Anugerah Tulungagung telah memutuskan untuk kembali menyelenggarakan ibadah di gereja untuk dilakukan secara online penuh, yaitu jemaat dihimbau untuk mengikuti kegiatan ibadah di rumah masing-masing, terhitung sejak dikeluarkan pengumuman ini. Adapun perubahan terkait dengan keputusan tersebut akan diberitahukan lebih lanjut di kemudian hari. Kami selaku Majelis GK Anugerah Tulungagung tetap menghimbau kepada jemaat sekalian untuk menjaga kondisi kesehatan, memperhatikan protokol kesehatan baik di rumah maupun di tempat-tempat umum agar kita semua dapat terhindar dari wabah virus corona. Dan demikian informasi terkait dengan kegiatan ibadah di gereja kita. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam hidup sehat.